Kita itu nggak semudah membalikkan telapak tangan kan. Kalau untuk mencapai puncak tertinggi harus berdarah-darah. Halo semua, kembali lagi di GoCast, Gojek Podcast, episode 2 musim pertama. Guys, dengan gue Zaki Umaro, hari ini kita bakal ngobrolin tentang apa yang terlintas di benak gue dan yang pasti nanti di benak narasumbernya. Kali ini kita kedatangan satu tamu spesial, ya dia adalah partner person kita dari GoFood, yaitu di GoFood dia juga sebagai star seller. Yes, ada Mas Fani dari Mami Keki. Halo. Mas. Halo. Welcome ya. Yes. Thanks Thank for you. coming. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sedikit nih Mas. Boleh, tentang boleh. apa ya? Nggak sedikit juga sih, banyak tentang bagaimana Mas Fani dan partner dan tim juga itu bangun Mami Keki. Boleh Mas perkenalan diri dulu mungkin untuk yang pertama? Perkenalkan, nama saya Fani, owner dari Mami Keki Lampung. Bersama istri tentunya ya. Jadi saya dan istri membangun Mami Keki sudah dari tahun 2017. Oh, 2017. Okay. Ya, dari tahun 2017 sampai sekarang tahun 2021. Artinya hampir 4 tahun ya. 4 tahun. Mm-mm. Berarti dari 2017 sampai 2021. Hampir 5 tahun, sorry. Hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Wow, ini adalah sebuah perjalanan yang cukup panjang juga ya. Ya. Karena sebagaimana kita ketahui kalau bisnis F&B itu kan banyak terkenal come and go ya, Benar. datang dan pergi gitu. Kemudian ya banyak yang bilang musim-musiman juga Ya, gitu. Nah kalau dari Mami Keki sendiri nih awal mulanya itu terbentuknya itu dasarnya apa sih Mas gitu? kalau dasarnya dulu sebenarnya terbentuk dari desakan. Desakan ya. Apa ya? Tentunya dulu kan awalnya dulu sejarahnya itu punya Mami Keki ini dibentuk sama istri ya. Oke. Saya sama istri masih zaman kuliah nih. Oh, di zaman kuliah? Zaman kuliah udah pengen ngebangun bisnis, cuman kita bingung mau bisnis apa nih. Oke. Gimana? Dulu sih basicnya dulu istri malah jualan. Oke. Jualan di kampus keliling, dari fakultas ke fakultas, jualan baju dulu. Waktu masih kuliah ya? Cuman semakin ke depan jualan baju makin menjamur nih. Oke. Nah, jadi kita cari ide jualan apa nih yang belum banyak orang punya, cuman unik dan dia bisa viral. Oke. Itu tujuannya. Dari desakan itu kan istri resign dari kerjaan, terus mulai ngebangun Mami Keki. Mami Keki. Oke. Nyiptain produk Mami Keki apa yang belum ada di Bandar Lampung. Oke. Berarti sebenarnya struggle-nya dari kuliah memang mungkin jiwanya udah wirausaha. Benar, udah nyoba-nyoba jualan tuh kayak enak banget ya Enak jualan. banget Gimana Nah, sih? Jadi mulai dari awal kuliah itu udah ada basic jualannya lah. Basic jualan ya. Iya. Oke, setelah baju akhirnya nyoba masuk ke F&B. Mhm. Dan ini kalau kita ketahui semua ya mungkin kita yakin deh semuanya mungkin yang muda-muda nih spesifiknya mungkin udah pernah cobain semua Mami Keki. Gua pun sebenarnya udah pernah coba dan itu enak banget sih rasanya. Makasih. Pisang rolls gitu Pisang, kan, kemudian cheese ada roll. toppingnya, kemudian Yeah. rasanya tuh crunchy banget. Mungkin nanti teman-teman yang belum pernah bisa cobain Mami Keki. Benar banget, harus Oh. dicoba. Kalau ke Lampung khususnya orang-orang dari luar daerah harus cobain Mami Keki, pisang asli Lampung. Karena kita pisangnya ngambil asli dari Lampung. Oh gitu. Iya, Dari betul. daerah mana Mas kalau Dari boleh Lampung tahu? Timur, kebanyakan dari Lampung Timur. Oh Lampung Timur. Ya. Oke. Emang ada perbedaan rasa pisang ya Mas dari kota mana gitu? Kalau jenis pisangnya sih sama aja mau dari luar atau Iya sih. dari dalam, cuman pemilihan pisangnya itu yang ngebedain. Oh. Karena pisang kita tahu dari alam kan, Yes. kita nggak bisa ngebentuk, kita hanya bisa panen dan pilih kualitasnya. Agree. Tapi kita nggak bisa ngebentuk, nih kita nyiptain pisang nih harus jadinya harus bagus. Nah itu yang kesulitannya. Jadi pilihannya pisang Lampung kan terkenal nih, nyampe banyak yang dikirim keluar kota juga kan. Jadi
pisang ini yang di Lampung ini ya merupakan pisang yang terbaik loh. Terbaik. Lampung Timur ya, warga Lampung Timur. Lampung Timur. Keren. Oke, nah berarti dari proses pemilihan pisang itu Mami Keki udah selektif banget ya. Benar. Jadi kalau misalnya kita lihat, oh ternyata pisang ini nggak masuk kualitas kita itu kita nggak pakai. nggak dipakai ya? Ya, karena pisangnya nggak boleh kekerasan dan nggak boleh juga kelembekan. Jadi harus pisangnya matang pas. Oh, pisang harus Ya, matang pas. betul. Waduh, Mas Fani bocorin resepnya nih. Tapi nggak apa-apa. Oke, Mas Fani, tadi kita udah tahu banget ternyata dari awal terbentuknya Mami Keki ya. Ya. Kalau namanya, kenapa sih Mami Keki gitu? Kayaknya lucu sih. Dulu sih sebenarnya bukan Mami Keki, pengennya dulu pengen pakai nama istri. Oh gitu, Ya, Ayu. Sastri, nama Oh, belakang Sastri, oke. Sastri kuliner. Oh. Cuman kayaknya kurang greget banget nih namanya ya. Hmm. Saya mikir apa ya namanya yang gampang easy diingat. Yes. Ya, gampang diingat. Gimana kalau singkatan? Makanan, minuman, kekinian. Nah, kalau disingkat apa tuh jadinya? Mami Keki. Nah, itu kayaknya lebih greget kan, lebih enak didengar dan lebih enak diingat gitu. Oh, ternyata Mami Keki itu masakan, makanan, minuman kekinian. Oke. Karena jadi salah satu visi misi kita juga. Kita mau menyajikan makanan dan minuman yang lagi hits pada zamannya. Jadi nggak hanya terbatas pisang. Kedepannya kita akan ngeluarin juga produk-produk yang lagi hits dan yang lagi kekinian sesuai dengan namanya Mami Keki. Oke. Jadi ya, ngikutin hype-nya ya. Ya betul. Oke. Sip kalau kayak gitu. Nah, Mas, sekarang saya pengen tanya nih, karena kan kita kan udah jadi partner ya. Ya. Mami Keki kita ada di GoFood dan setahu kita Mami Keki sekarang udah berkembang 3 cabang ya. Ada di Enggal, Wai Halim dan Raja Basa. Dan itu untuk untuk 5 tahun 3 cabang, kemudian juga ya sustain lah, bisa dibilang saya udah beberapa kali order dan rasanya juga sama ya di setiap cabangnya. Itu bagus banget. Nah, boleh nggak sih Mas ceritain pertama kali join ke GoFood itu kayak gimana sih ceritanya? Awal join GoFood itu kita pertama di bulan April tahun 2017. Ya, waktu itu Gojek masuk ke Lampung tahun sekitar 2017 ya. Ya, 2017. Tapi waktu itu belum ada tim sales marketing GoFoodnya di Lampung. Jadi kita cari tahu nih, browsing ke websitenya. Jadi di situ ada dengan cara kirim email, Mas. Kirim email ke bagian sales GoFoodnya di Jakarta. Ya, jadi dengan cara itu kita daftarin GoFood Mami Keki. Setelah 3 bulan berlalu, akhirnya alhamdulillah launching bisa terdaftar di aplikasi GoFoodnya. Jadi masyarakat udah bisa order di Agustus 2017. Awal-awalnya kita masih jualan offline, masih booth, masih tenda, istilahnya kaki 5. Yes. Masih terbatas banget. Waktu itu modalnya nggak pakai modal banyak, cuma modal sekitar di under 10 juta. Kita beraniin diri untuk membuka stand di Pahoman. Itu di emperan di kolam renang. Depan Pahoman. Banyak tuh ya. Jadi jualan. Ya ikutan nama gerobak gitu. Buka tutup tenda, kalau hujan ya kebasahan, kalau panas ya kepanasan gitu. Mulainya dari situ. Tapi penjualan ya biasa dan marketingnya agak sulit karena susah untuk mencari pelanggan-pelanggan untuk menjangkau ke seluruh area di Bandar Lampung. Jadi dengan gabungnya Mami Keki di GoFood, alhamdulillah penjualan meningkat, Mas. Meningkat ya? Sampai bisa nyampe 5 kali lipatnya per hari itu. Jadi waktu merintis itu masih 20 kotak, 30 kotak. Begitu bulan Agustus di 2017, nah langsung melejit, Mas. Alhamdulillah bisa nyampe hampir 100 kotak. Dalam waktu 3 bulan itu. Dari GoFood itu juga kita lebih enak untuk mempromosikannya dan bisa menjangkau ke seluruh daerah Bandar Lampung gitu. Keren. Nah, thank you banget juga nih kita ucapin udah join partner sama kita dan kurang lebih sampai 5 tahun dan alhamdulillah kita baik-baik aja terus ya. Kita nggak marahan dan nggak berantem ya. Makanya kita undang juga ya. Iya, benar.
gini Mas Fani, kadang-kadang kalau kita bisnis food and beverage ya, kadang kan kita menemukan kan aha momennya gitu. Kayak, wah ini kayaknya gue bener nih bisnis di perpisangan gitu, di snack atau di makanan gitu. Itu Mami Keki nemuin aha momennya kapan ya? Itu pada saat benar-benar ketika trennya lagi GoFood masuk Mas, malah GoFood masuk malah bisa ningkatin penjualan Mas. Jadi orang-orang kan kepengen tuh order lewat GoFood. Nah pada saat GoFoodnya sudah mulai banyak yang punya aplikasinya, jadi justru malah itu ningkatin momen kita untuk berkembang lebih pesat lagi. Jadi dari pertama di Pahoman terus pindah, ada cerita sih sebenarnya, pindah itu karena digusur Mas. Digusur kita pernah ngalamin digusur dari kaki 5 itu karena mau renovasi Pahoman ya, stadion Pahomannya direnovasi. Jadi tiba-tiba pada saat pengen jualan kita nggak ada tempatnya udah berantakan, udah dipindah-pindahin boothnya. Jadi pada saat itu kita pindah ke tempat yang baru, alhamdulillah GoFoodnya malah lebih rame. Iya, karena orang penasaran nih apa nih ngumpul-ngumpul ya. Gojek. Di situ pada ngumpul semua, pada istilahnya dulu itu ngetem lah GoFoodnya. Iya. Jadi bikin orang penasaran nah. Oh, driver rame ngumpul kan. Jaket hijau semua. Apa nih rame-rame. Jadi bisa makin nambah buat orang penasaran untuk pesan. Gitu. Itu pada saat momen itu. Oke. Nah, aku kan banyak pelajaran juga kan bisnis F&B gitu kan. Kalau nggak salah nih, correct me ya if I'm wrong. Bisnis F&B itu kan ada 3 fase ya. Pertama itu ada fase hype atau fase trend, di mana ketika F&B itu lagi viral, viral gitu kan, orang-orang rela antri gitu kan. Benar. Kayak tadi itu driver Gojek nunggu gitu kan, masa viral itu ibaratnya holiday sales lah. Jualan tuh gampang lah, sehari bisa dapat 100 kotak yang biasanya cuma 10-20. Nah kemudian itu setelah fase hype atau trend itu kan masuk ke fase habit ya, ibarat kata ya jualan tuh udah biasa aja, tapi biasanya cabang tuh udah nambah tuh, dari 2 jadi 3, tapi orang tuh udah nggak antri lagi, maksudnya itu udah cukup lancar gitu. Dan di fase pertama tadi orang tuh suka posting tuh, bangga gitu loh, ada rasa wah gila ini ada yang baru kan. Kedua itu habit, atau yang ketiga itu fasenya culture itu ibarat kata di mana makanan itu udah jadi ya kita banget. Let's say misalnya nasi goreng itu udah culture ya. Kemudian itu roti bakar, martabak itu udah culture. Kemudian itu sate itu udah culture, bakso juga kan. Nah kalau kita lihat misalnya kayak yogurt itu kan belum jadi culture. Kemudian tuh snack gitu kan dan lain. Kalau Mami Keki menurut Mas Fani ini lagi ada di fase mana ya? Kalau sekarang kita udah di fase culture. Di culture ya? Iya. Karena di awal 2017 sudah mulai booming kan. 2018 kita udah nambah cabang. 2019 juga kita nambah cabang. Nah itu di fase yang kedua. Apa tadi namanya? Habit. Atau lifestyle. Iya, udah lifestyle-nya. Dan kita alhamdulillah udah masuk ke fase ketiga. Jadi orang sudah Mami Keki ini istilahnya udah menjadi kebutuhan mereka untuk snacking time-nya. Jadi bisa disamain kayak martabak lah. Jadi martabak tuh kalau ada orang mau bawain nih malam mingguan nih, biasanya dibawain apa nih ya yang cocok. Rumah calon gitu ya. Rumah calon. Bawain aja Mami Keki. Nah itu Mami Keki. Kita udah nyampe fase itu. Oke. Berarti menarik sih ya. Karena sebenarnya untuk menuju fase itu biasanya orang udah, kalau F&B yang lain mungkin di 1 tahun pertama itu kan mungkin hype. Tahun kedua itu kan biasanya agak SAR itu kan agak turun grafik gitu. Kita mau naikin lagi ke tahun ketiga itu kalau udah lolos di fase itu udah bisa dibilang ya sustain lah. Nah apa sih top 3 things lah, 3 hal penting yang buat si Mami Keki ini sampai kayak sekarang gitu sustain gitu bisnisnya itu ada gitu. Alhamdulillah sih kalau dibilang bisa sampai fase ini tuh karena satu konsistensi. Kita ada kalanya down, penjualan memang kadang turun. Tapi kita juga jangan ikutan turun nih. Kita spiritnya, semangatnya harus tetap up terus.
kita harus cari lagi promo-promo, bisa dibantu oleh GoFood juga kan, lewat aplikasi itu juga untuk ningkatin lagi penjualan. Jadi konsistensi di promo tetap, terus konsistensi di makanan juga harus tetap dijaga. Kita nggak boleh nurunin kualitas. Banyak banget produk-produk yang saya pakai kan coklat, glaze, itu kan banyak banget produk-produk yang berdatangan yang baru, harganya di bawah yang saya pakai, tapi nggak saya ambil untuk menjaga konsistensi rasa. Nah mungkin karena itu jadi pelanggan-pelanggan ini tetap setia sama Mami Keki Mas, nggak mau pindah ke lain tempat gitu. Walaupun sebenarnya yang jualan kayak Mami Keki banyak ya? Iya, udah banyak ya. Number 1 tadi konsistensi. Nomor 2 Mas? Nomor 2 sabar semua. Oh sabar ya. Kita jualan tuh nggak bisa harus langsung viral dan harus banyak gitu, enggak. Kita harus ikutin proses juga sih Mas. Oh gitu. Karena kita itu nggak semudah membalikkan telapak tangan kan. Kalau untuk mencapai puncak tertinggi harus berdarah-darah lah kalau orang bilang. Iya kayak gitu. Jadi ya harus diikutin dengan kesabaran. Betul. Penting banget ya Mas. Iya. Oke, nomor 3 Mas. Kalau nomor 3 sih kenyamanan. Nyaman. Jadi kita harus bisa istilahnya manjain pelanggan. Oh, I see. Ketika kondisi lagi lagi down nih, kan sebenarnya pelanggan tuh butuh dorongan untuk membeli. Oke, betul. Jadi kalau kita bisa ngasih promo, kita bisa ngurangin harga, jadi kan pelanggan nggak terbebani dengan harga yang biasa gitu. Jadi orang lebih untuk milih dan untuk belanja lagi kan, untuk lebih nyaman, untuk lebih membeli Mami Keki. Iya. Jadi nggak bosen orang untuk beli Mami Keki. Jadi pelanggan tuh harus diberi kenyamanan dari segi cost-nya juga. Gitu. Okay. Jadi pricing juga dipikirin juga ya? Iya. Oke. Jadi yang pertama ada konsistensi, yang kedua ada sabar, yang ketiga harus nyaman ya. Oke. 3 tips ya dari Mas Fani, Mami Keki. Kalau misalnya teman-teman mungkin pengen usaha food and beverage ya, menarik banget. Oke, Mas Fani, pertanyaan lagi boleh deh? Boleh. Oke, kalau plan tahun 2022 sampai seterusnya kira-kira mau apa nih? Insya Allah kita ada plan untuk ngembangin produk baru lagi. Oh, produk baru? Ya. Oke. Kita mau ngembangin masih sama di snacking juga. Jadi mudah-mudahan ini bisa ngebantu dongkrak penjualan lagi biar bisa viral lagi kayak 2017. I see. Memang kadang-kadang setelah 5 tahun kita harus ngeluarin sesuatu yang baru ya. Ibarat kata ngebuat orang nge-trigger lagi, wah Mami Keki lebih baru nih. Gua kayaknya harus cobain lagi nih. Iya benar. Terus dapat postnya lagi nih. Ya kan? Benar kayak gitu. Mami Keki ini kan kalau tadi gua coba search di Instagram itu followernya banyak. 24.000. Followernya 24.000. Ya kan itu banyak banget sih untuk ukuran skala lokal. Kemudian tuh dan buat engagementnya juga bagus. Ada satu video reelsnya itu yang nonton sampai 62.000. Lagi buat itu tuh topping itu. Nah itu juga banyak. Nah kalau menurut Mas Fani nih sebagai business owner, apa sih pentingnya sosial media untuk bisnis? Kalau sosial media penting banget Mas. Malah itu intinya kita untuk berpromosi. Jadi kita nggak bisa ngejangkau di daerah tertentu aja. Jadi dengan adanya sosial media, seluruh daerah, seluruh orang, seluruh masyarakat jadi tahu, mulai dari remaja, dewasa hingga orang tua. Terus nggak hanya di Lampung, malah dari luar Lampung juga jadi bisa tahu Mami Keki. Jadi benar-benar penting sosial media itu untuk ngedongkrak penjualan. Oke. Artinya menjangkau scope yang lebih luas. Iya. Oke. Itu bagus banget sih, konten-kontennya menarik ya. Itu emang ada tim khusus ya? Apa sendiri aja? Masih sendiri dipegang. Sendiri ya? Jadi belum ada tim konten sendiri gitu? Belum ada. Oke. Jadi sebenarnya sih kadang nggak kepegang juga Mas.
kadang saya sibuk mikir stok barang atau belanja barang kan. Kadang ya ada waktunya nggak pegang juga, tapi harus disempetin sehari itu harus ada megang postingan di sosial media. Story maupun feed. Ya bisa dibantu sama istri juga kan. Kalau saya nggak pegang, istri yang posting gitu. Jadi kita saling ganti-gantian. Oke. Ya. Kalau masak itu resep yang nemuin mas apa istri? Istri pastinya. Baik, Iya. Dia dulu udah nyoba-nyoba kan. Pertama kan saya masih kerja, istri udah resign tuh. Istri ngasih dulu makanan ke saya untuk dicobain ke kantor. Oke. Gimana ini hasilnya kan, feedbacknya dari teman-teman ternyata bagus, kenapa nggak dicoba untuk jualan aja. Jadi resepnya dari istri, dia yang buat dari awal dan ternyata enak dan laku untuk dijual. Nah, saya tuh sebenarnya pertama tahu Mami kayak gitu dari event sih mas. Pada saat apa tuh yang di Taman Gajah? Ya apa sih, kan dulu kan suka sama Lampung Kuliner. Ya, Lampung Kuliner kan. Ya. Kita kan sama-sama partnership juga kan untuk as a payment Lampung sama Foodies ya. Lampung Foodies sama Lampung Kuliner. Kemudian, nah itu tahu banget dan itu dulu penjualannya saya cek di transaksi GoPay karena itu juga paling gede juga sih, salah satu terbesar juga. Alhamdulillah. Itu ngebantu juga mas ya? Itu sangat ngebantu. Event-event gitu malah justru kebanyakan yang dari luar daerah, ada event apa nih rame-rame. Nah itu untuk media promosi juga bagus itu mas. Event-event itu, dan sebenarnya kita mengharapkan tahun tahun kemarin dan tahun ini tuh ada event, tapi ternyata karena pandemi belum bisa lagi event seperti itu. Tahun ini ada bocoran loh, bakal ada? Belum ada sih. Belum ada. Kayaknya orang-orang Lampung ini kan sukanya ngemil kan, sukanya ngemil, suka makan. Kayaknya nggak seluruh orang Lampung, seluruh Indonesia mungkin suka banget ya. Konsumerism ya. Jadi kalau dulu kayak misalnya saya waktu SD atau waktu SMP ya jarang banget ngemil gitu kan ya, makan tuh makan pokoknya aja kan, kayak pagi, siang, sore. Tapi dari 2005 sampai 2007 ke atas itu tuh tingkat konsumsi orang terhadap makanan snack itu kan meningkat. Gimana kalau dari pendapat Mas Fani? Bener banget sih, kalau dulu kan orang tuh ngeluarin uang 15.000 cuman untuk beli nasi ayam. Dulu malah tercipta habitnya itu kalau nggak kenyang ngapain lah makan beli yang snack gitu. Buat apa kan? Tapi belum makan nasi belum makan ya? Kalau belum makan nasi belum makan ayam belum kenyang. Jadi kalau untuk beli snack itu dulu kan nggak tertarik banget. Apalagi cuman sekecil makanan kecil nggak ngenyangin, nggak akan dilirik. Tapi sekarang udah beda. Oke. Justru ada yang unik, ada yang baru, orang malah lebih suka. Ya, lebih suka dan lebih ngebikin penasaran untuk membeli. Gitu. Sebenarnya lebih different, lebih beda, tapi kemudian rasanya enak, itu bikin penasaran ya. Mungkin salah satu tips juga ya, beda tapi enak gitu kan. Ada beda tapi rasanya. Satu lagi, apa itu? banyak. Banyak. Jadi porsi mempengaruhi banget. Porsi mempengaruhi. Porsi ngaruh banget ya. Enak, tapi dikit. Harganya mahal, orang jadi lebih mikir dua kali juga sih mas. Jadi kalau udah enak, udah banyak, udah murah, itu pasti ramai tuh mas. Paket komplit banget ya. Paket komplit banget. Oke nih, Mas Fani sama istri dari 2017 sampai dengan 2021 ya. Mungkin kita mungkin banyak belajar juga ya. Gimana sih caranya 5 tahun bisa eksis gitu. Kalau misalnya satu kesalahan aja, aku mas kira-kira yang berkata kalau misalnya kita mau mulai nih tapi jangan sampai seperti ini gitu, satu mistake yang nggak boleh dilakuin ketika pengen mulai usaha. Yang nggak diboleh lakuin itu sebenarnya ngecewain pelanggan sih. Pelanggan. Jadi ketika ada kesalahan dari kita, mungkin di kualitas makanan nggak sesuai harapan mereka, kita harus kasih istilahnya kirimkan ulang makanan yang pengen dia mau gitu. Kayak misalkan ada kesalahan karyawan mungkin belum kasih topping, jadi dapatnya belum ada toppingnya kan. Jadi kita harus ngerelain tanggung jawab kita sih sebenarnya untuk ngasih ulang, kirim ulang makanan yang sesuai dengan dia mau gitu. Oke. Walaupun misalkan nggak ada kejunya nih, misalnya coklat keju nih. Keju kan simple kan, cuman nggak ada keju atasnya, cuman kita harus kasih
perhatian ke masalah itu. Jadi pelanggan tuh nggak kecewa, Mas. Artinya kalau ada komplain pasti langsung ditanggepin, terus Ya. kita kirimkan balik. Kita kirim langsung. Saya pernah Ya, punya Mas. pengalaman seperti yang Mas Fani ceritain. Jadi saya ada komplain ke satu brand gitu kan, brand makanan, dan itu ketika langsung di handle, kemudian dikirimkan makanan kembali, saya dapat good experience banget sih. Jadi poin penting banget sih. Ya, jadi poin tambahan kan, jadi pelanggan tuh nggak kecewa kan, Nggak benar kecewa. kan, Mas? Oh, jangan sampai mengecewakan pelanggan. Ya, karena kalau udah kecewa, dia bisa nggak hanya untuk dirinya, tapi dia bisa cerita nih, Mas, ke ke teman-temannya. Oh, ini gue beli ini kemarin kurang toppingnya, kurang banyak, kurang enak gitu. Jadi itu mempengaruhi banget. Sebenarnya baik buruknya produk kita itu semua orang cerita ya. Ya, benar. The power of mouth itu kemana-mana ya. Ya. Oke, Mas Fani, kan kita tahu nih UMKM di Bandar Lampung kan khususnya banyak banget ya. Ya. Kita punya partner GoFood itu juga udah ribuan banget jumlahnya. Tapi saya yakin banget di Bandar Lampung ini masih banyak banget nih anak muda yang pengen bisnis kuliner gitu. Kalau dari Mas Fani nih, khususnya untuk UMKM gitu, apa sih kira-kira pesan dan pesannya gitu untuk UMKM di Bandar Lampung? Kalau tentunya kan masih banyak yang lebih expert dari saya ya. Kalau dari saya sih jangan berhenti untuk mencoba, Mas. Jangan cuman sebatas keinginan dia, tapi harus lebihin jangkauan yang dia ingin. Jadi dia nggak hanya ngandelin kemampuan terbatas dia, tapi dia harus lebih dari yang dia mau. Jadi kan zaman sekarang udah canggih dan udah gampang banget kan untuk daftar GoFood. Bisa lewat email, maksudnya bisa lewat website, lewat aplikasi. Jadi gampang banget. Kemudahan udah bisa didapat, kecepatan udah bisa didapat, jangkauan udah bisa lebih luas. Jadi dengan kemudahan itu jangan berhenti di situ aja. Jadi kita harus lebih mencoba untuk explore lebih jauh lagi. Jangan terbatas di sini aja, jangan terbatas di Lampung aja. Jadi harus menjangkau lebih luas lagi. Setuju banget sama Mas Fani, karena kalau misalnya kita join gitu kan di partner di GoFood, tadinya kan kita mungkin scale kita kan hanya di perumahan kita gitu atau di area kita. Tapi kalau misalnya kita join di aplikasi gitu seperti GoFood, itu kita punya produk itu jangkauan jadi lebih luas gitu. Jadi bisa dibeli dari, misalnya kita punya usaha di Tanjung Karang Pusat, orang Sukarame bisa beli, orang Teluk bisa beli gitu kan, kemudian orang Kedaton juga bisa beli. Thank you banget Mas Fani atas inspirasinya, ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama. Saya juga terima kasih udah diundang ke sini. Suatu penghargaan juga bisa diundang ke Gojek. Thank you banget, jangan kapok-kapok. Mudah-mudahan ada waktu nanti kita bisa ngobrol lagi. Sukses terus buat Mami Keki. Terima kasih. Kemudian semoga kedepannya bisa tambah bagus, tambah banyak cabangnya, salesnya makin banyak lagi. Amin. Ya, thank you Mas Fani. Thank you. Terima kasih. Semua. Itu tadi obrolan saya dengan Mas Fani, owner dari Mami Keki. Terima kasih udah tonton dan mendengarkan. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Gojek Lampung dan follow Instagram Gojek Lampung untuk berita terupdate-nya. Kalau misalnya dirasa video ini bermanfaat, silahkan di-share dan jangan lupa nyalain loncengnya. Saya Zaki Umaro pamit dari sini. Sekian dan terima kasih.